Satu hal yang patut dijaga dalam konteks negara demokrasi itu sebenarnya adalah proses konsolidasi partai politik ya, sehingga kemudian partai itu bisa bertransformasi menjadi partai modern. Konflik itu sebenarnya suatu hal yang lumrah terjadi di berbagai partai politik, dan faksi-faksi di internal itu juga suatu hal yang sangat lumrah sebenarnya. Hanya kemudian diperlukan langkah-langkah penyelesaian konflik melalui koridor demokratisasi internal. Saya pikir apa yang terjadi di Partai Demokrat dengan KLB luar biasa itu harus ditelaah apakah kemudian uh, penyelenggaraan Kongres luar biasa yang kemarin digelar dan kemudian mengukuhkan Muldoko sebagai ketum itu memenuhi syarat-syarat terjadinya KLB atau tidak. Misalnya dari sudut alasan penyelenggaraan KLB, kemudian syarat untuk adanya KLB, contoh misalnya persetujuan dari ragam pengurus daerah, apakah memenuhi quorum seperti ditentukan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai ya. Kemudian juga siapa yang hadir di situ, aspek otoritas yang dimiliki partisipan dalam KLB, sehingga itu semua kemudian harusnya menjadi penting untuk ditelisik ya. Sehingga menurut saya ketika ada klaim pemerintah dalam konteks ini melalui Kementerian Hukum dan HAM, itu menurut saya harus hati-hati. Jangan sampai kemudian terjebak pada political game dari sekelompok orang yang sebenarnya lebih mengarah pada perebutan kekuasaan di internal partai, baik itu dilakukan oleh orang internal maupun juga bekerja sama dengan pihak eksternal dari partai yang bersangkutan. Yang paling elegan menurut saya sekarang adalah bagaimana menguji otentisitas ya dari para partisipan yang hadir di Kongres luar biasa itu, apakah kemudian merepresentasikan kepengurusan partai politik yang bersangkutan atau sebenarnya romli atau rombongan liar yang kemudian menjustifikasi diri ya dalam konteks kepentingan mereka untuk kemudian mendapatkan semacam labeling bahwa KLB itu sesuai dengan prosedur. Tentu kita harus menghormati yang disebut dengan tatanan kepartaian, seperti misalnya aturan organisasi yang harus betul-betul menjadi semacam penstrukturan adaptif bagi tindakan para aktor di dalamnya. Jangan sampai kemudian individu jauh lebih kuat atau selera perorangan dan kekelompokan itu lebih kuat dibanding mekanisme aturan main partai, sehingga itu nanti ke depan akan juga jadi presiden buruk ya, apalagi kalau langkah-langkah inkonstitusional itu misalnya dilembagakan, diamini, diiyakan, dikokohkan oleh institusi pemerintah, dalam konteks ini adalah melalui legalitas dari Kemenkumham. Menurut saya ada dua hal yang penting untuk menjadi catatan. Pertama, representasi dari kehadiran di KLB itu apakah menggambarkan keinginan dari daerah-daerah, dan ya, benarkah mereka yang hadir itu kemudian menjadi bagian dari Partai Demokrat yang kemudian tercatat dalam sistem pencatatan partai politik misalnya di KPU dan juga pasti ada di pemerintah ya. Kemudian yang kedua, apakah kemudian pemerintah itu bersikap dengan sikap yang profesional dan proporsional atau tidak begitu. Bagi saya terlalu riskan jika kemudian pemerintah berpihak pada satu prosesi yang tidak kemudian menggambarkan dukungan atas mekanisme demokratisasi internal partai melalui cara-cara yang legal. Kenapa? Karena kalau kemudian ada justifikasi terhadap tindakan yang melanggar aturan main partai, itu nanti akan jadi presiden buruk bagi partai-partai lain, dengan mudah misalnya men-take over, dengan mudah juga pengambilan alihan kekuasaan sah di internal partai itu oleh sekelompok orang yang mungkin berbeda pandangan dengan ketua umumnya. Lagi-lagi sebenarnya Pak Muldoko misalnya dalam konteks ini sebagai orang yang berada di inner circle Pak Jokowi, itu menurut saya baiknya juga jangan sampai kemudian nanti langkah politiknya menjadi beban
pemerintahan Pak Jokowi begitu, terutama karena atmosfer itu akan kemudian membangun diskursus publik yang mau nggak mau, suka tidak suka, itu akan berada di pusaran konflik. Sementara sampai sebelum KLB, Pak Muldoko kan menjadi outsider dari Partai Demokrat. Nah, jangan sampai kemudian muncul kesan ada pembiaran, bahkan mungkin nanti legitimasi dari pemerintahan Pak Jokowi atas perilaku politik yang sebenarnya bisa merugikan begitu. Yang paling penting sekarang ini, siapapun dia atau apapun partainya, satu hal yang pasti bahwa demokrasi internal partai itu menjadi niscaya adanya, sehingga kemudian aktor, sistem, kemudian juga mekanisme penyelesaian konflik itu kemudian merujuk kepada aturan-aturan yang disepakati, baik secara internal maupun eksternalnya, mengacu kepada undang-undang seperti undang-undang partai politik maupun peraturan pemerintah yang ada di bawah.